Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Purwanto, program studi bimbingan konseling dan pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam konflik keluarga dan resolusi konflik. Jadi yang pertama, sebenarnya ada banyak untuk jenis-jenis dan konflik keluarga ini. Cuma saya hanya mengambil dua saja, yaitu tentang masalah ekonomi dan masalah kesehatan. Karena menurut saya hal ini yang menjadi inti dari setiap masalah dari keluarga yang ada. Yang pertama kita bahas yaitu masalah perekonomian. Masalah perekonomian bisa kita artikan tentang harta, itu bisa. Jadi masalah ekonomi ini bisa menjadi dasar dari timbulnya masalah-masalah lain, entah dari percocokan kecil hingga percocokan yang besar. Dan faktor-faktor penyebabnya untuk masalah perekonomian ini, yang pertama yaitu keadaan ekonomi keluarga yang lemah berpengaruh pada sandang, pangan, dan papan yang baik. Entah itu dari sandang, papan, maupun pangan. Jadi hal ini juga berpengaruh, semisal bisa menimbulkan rasa iri. Contohnya masalah rumah, masalah baju, maupun masalah makanan. Selanjutnya yaitu faktor penyebabnya adalah penghasilan istri yang lebih besar dari suami. Intinya gini, mungkin tidak beberapa orang mengalami hal ini, tetapi ada beberapa orang juga yang merasa kalau istri mempunyai gaji lebih besar terhadap suami, maka suami harus mengikuti apa kata istri. Sebenarnya hal itu salah. Tetaplah walaupun gaji lebih besar dari seorang istri, tetap suami adalah imam dari keluarga. Selanjutnya gaya hidup yang berbeda. Bisa kita artikan bahwasannya gaya hidup yang berbeda di sini yaitu antara penghasilan dengan pengeluaran yang dihasilkan setiap bulannya itu berbeda atau nggak seimbang. Semisal kita hanya seorang pengusaha yang penghasilannya sekitar 1 juta per bulan, tapi kita punya gaya hidup yang tinggi, suka berfoya-foya, akhirnya tidak cukup dan itu bisa menimbulkan masalah-masalah lain. Yang selanjutnya masalah kesehatan. Sepertinya sudah paham untuk masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan itu masalah dengan tubuh kita, dengan masuk lagi dengan makanan kita, dengan lingkungan kita. Beberapa faktor penyebabnya yaitu biaya kesehatan semakin mahal tidak sebanding dengan pendapatan per kapita, sama dengan masalah ekonomi tadi. Jadi sumbernya juga di masalah ekonomi. Yang selanjutnya yaitu beragam penyakit semakin bermunculan bersama dengan makin majunya ilmu kedokteran. Jadi gini, orang-orang zaman sekarang banyak yang suka dengan fast food, makanan-makanan yang cepat saji itu menimbulkan masalah-masalah kesehatan yang baru. Mungkin hal ini juga yang mempengaruhi untuk tingginya biaya pengobatan atau biaya kesehatan pada zaman sekarang. Jadi untuk yang selanjutnya, resolusi konflik. Untuk resolusi konflik, yang pertama kita bahas itu perekonomian. Yang pertama terbuka. Jadi dengan kita terbukanya berapa penghasilan kita, entah kita sebagai suami ataupun istri, dengan kita terbukanya kepada satu sama lain, hal itu akan mengurangi sedikit dari perselisihan yang mungkin akan muncul. Lalu tentukan tujuan jangka panjang. Jadi kita bisa membedakan antara mana kebutuhan dan mana keinginan kita. Jangan sampai kita lebih besar keinginan daripada kebutuhan. Untuk yang selanjutnya yaitu menabung. Hanya dengan menabung ini seseorang bisa mempersiapkan diri kita kalau mungkin kita ingin sesuatu atau mungkin ada kebutuhan mendadak. Jadi masalah ekonomi akan sedikit diminimalisir. Oke, yang selanjutnya yaitu kesehatan. Jadi resolusinya yang pertama memelihara kebersihan dan kesehatan pribadi dengan baik. Entah itu tubuh kita, entah itu sikap kita
Sebenarnya kalau sikap juga masuk pada kesehatan juga, kesehatan seperti kesehatan mental. Jadi kita usahakan yang positif-positif saja pikirannya, karena pikiran yang positif juga akan menghasilkan perilaku atau tubuh yang positif juga, atau tubuh yang sehat juga. Yang kedua, makan makanan sehat. Yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya makanan juga mempengaruhi tentang kesehatan. Jadi lebih baiknya kita menggunakan makanan yang atau memakan makanan yang seimbang. Jangan fokus pada daging saja, jangan fokus pada sayur saja, jangan fokus pada makanan cepat saji saja, tapi harus seimbang. Yang ketiga yaitu memelihara kesehatan lingkungan. Jadi kesehatan lingkungan itu juga penting. Kalau rumah kita bersih semisal, atau lingkungan kita bersih, itu akan membuat nyaman diri kita dan pikiran kita akan jadi tenang. Oleh sebab itu, hal itu juga mempengaruhi pada kesehatan keluarga kita. Jadi kesimpulannya, setiap keluarga, setiap anggota keluarga pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Entah itu besar, entah itu kecil. Tetapi bagaimana kita sebagai anggota keluarga mengatasinya dengan kepala dingin dan saling bermusyawarah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.